sebagai tokoh masyarakat dan pensiun dari PUPR Kementerian Republik Indonesia dan sebagai alumni Teknik Sipil ITB Bandung. Jadi bagaimana nih tentang proyek yang ada di Padaguci, Jalan Tanjung Mungis sampai ke Datar Lebar ini yang diketahui oleh Pak Salan? Ya, saya minggu lalu memang sudah ngecek ke lapangan. Jadi dari visit hasil pekerjaan boleh dikatakan tidak memuaskan. Jadi juga dari komentar tokoh-tokoh masyarakat KAUR, anggota DPR KAUR, DPR provinsi, dan masyarakat lainnya. Jadi, dan kalau saya lihat di medsos ini sudah dilaporkan ya, Kajati dulu terhadap dugaan-dugaannya penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut. Jadi menurut Pak Salan ini ada juga di medsos itu komentar-komentar dari publik. Artinya di situ jalan berlobang-lobang itu secara teknisnya seperti apa nih Pak Salan sebagai alumni? Ya, dari komentar masyarakat tidak nyaman. Ya, artinya ketinggian jalan lama dengan pengaspalan hotmix jalan yang berlubang-lubang itu tidak sama, sehingga pengendara baik itu motor, kendaraan roda 4 tidak nyaman. Itu sebenarnya yang itu pelaksananya atau pengawasnya itu dari baik itu dari PUPR Provinsi Bengkulu atau dari konsultan itu kurang apa seperti mana yang dalam ketahui oleh Pak Salan ini? Ya dua-duanya. Nah, saya juga nggak kenal ya perusahaan itu, apakah mereka memiliki peralatan seperti AIP, stone crusher, dan alat pendukung lainnya ya. Karena saya walaupun selama ini bekerja di lingkungan pekerjaan umum, saya nggak kenal dari mana perusahaannya, siapa yang punya, saya nggak kenal. Ada dugaan perusahaan ini apakah punya peralatan lengkap seperti AMB, stone crusher, dan kendaraan, apakah juga punya pengalaman. Dampaknya ya itu tadi, itu sudah terlihat. Ya, di sini ada juga sebetulnya kekeliruan Dinas Pemilihan Umum Provinsi. Karena sejarah jalan ini yang betul saya sering tinggal di Padaguci itu dibangun sekitar tahun 1985, artinya umurnya sekarang udah mendekati 40 tahun. Jadi seluruh permukaan jalan hampir 90% itu sudah aus, artinya udah kelihatan batu-batu dan lubang-lubang. Jadi tidak pas kalau proyek itu proyek awal sulam. Kita memaklumi sebetulnya anggaran terbatas, tapi harus lapis ulang overlay. Katakanlah ketebalan MCP, sehingga mungkin dari Pagar Dewa sampai ke Desa Pabrik ya, itu mungkin dengan dana sekitar hampir 11 miliar
baru dapat diselesaikan setengah. Katakanlah dari Simpang 3, dari Desa Bagardewa, Kelam Tengah, ya Kecamatan Kelam Tengah, sampai ke Turu Simpang 3. Ini Pak, Ini tahun 2026 dilanjutkan lagi dari Simpang 3 sampai ke Desa Nagarantai. Artinya diperpanjang ya kontrak itu ya? Ya dilanjutkan, bukan diperpanjang, baru dipakai lagi daripada tambal sulam bagi masyarakat yang tidak tahu teknis, yaitu dia kan merasa nggak nyaman, jadi ya rame pro kontra, dan pekerjaan itu kan tidak selesai sesuai kontrak, ya ada perpanjangan, sekarang masih dikerjakan, dan itu sebetulnya tidak menyalahi aturan, ada batasnya dan denda per hari. Artinya gini Pak Salan, artinya kita bicara dulu ini tentang teknis ya, artinya dari pengalaman Bapak itu sendiri itu sudah lama sekali di bidang itu. Artinya salah satunya di Jalan Raya Taimuni sampai ke Datar Lebar itu diketahui oleh Bapak itu sendiri. Seperti mana yang dilakukan dengan adanya kontraktor ini sendiri, itu banyak masyarakat itu kecewa dengan proyek itu sendiri. Ya itulah, kalau saya sarankan dulu itu overlay, bukan gampang sulam. Sedapatnya aja sesuai dengan anggaran yang ada. Sisanya ya lanjutkan lagi pada tahun berikutnya, bikin paket baru. Nanti itu kontraktor lain dong, berarti setelah lain yang mengerjakannya. Namanya paket baru, nggak tahu kita. Ini Bapak ini sebagai ceritanya nih timnya Pak Helmi Hasan nih, dan juga sebagai warga Padanbuci, dengan adanya kekeluhan masyarakat Padanbuci itu sendiri, dengan adanya pembangunan proyek ini dengan dana 10 miliar lebih. Jadi mereka itu belum puas oleh masyarakat yang melewati itu sendiri. Seperti mana ini? Ya seperti apa adanya. LSM juga melaporkan tokoh-tokoh masyarakat banyak besar. Sebetulnya ini kita berterima kasih kepada Pak Helmi Hasan. Hanya saja dinas teknis tidak bekerja maksimal. Ada kesan dengan tambal sulam, dengan anggaran yang cukup besar itu, mungkin mereka tidak melakukan perencanaan atau survei. Karena ada aturan kalau kerusakan jalan itu masih di bawah 10%, itu ya boleh saja tambal sulam. Tapi kalau udah hampir 90% jalan itu rusak, haus, wajar lah, sudah 40 tahun, itu harus di overlay. Overlay itu artinya lapis ulang. Artinya siapa nih yang salah nih? Berarti pihak Saya PR ya? Saya nggak mencari kesalahan. Cuma nggak gini masalah kritik saya ini masalah perbaikan masa depan. ya. Jadi Yang ruginya siapa? Bukan negara. Negara itu pajak duitnya. Iya. Ya masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya Padanbuci, yang tiap hari bahkan zaman lewat jalan Datar Lebar, Tanjung Pemuning. Kalau dari hulu mereka mau ke Bituhan, mereka bisa lewat jalan Provinsi Ling, Kecamatan Kinal. Kita nih ngobrol-ngobrol nih benar wawasan untuk publik nih Pak Salan. Artinya itu menurut Pak Salan itu, Bapak kan sebagai teknik sipil nih dari ITB ini sangat tahu banget ya tentang hal seperti ini. Kira-kira nanti proyek itu bakalan berapa tahun kekuatannya nanti itu Pak Salan? Karena banyak Ini yang sepengetahuan Pak Salan lah. Sampai ke sana juga. Ya untuk
memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak, ya sebaiknya auditor BPK, BPKP itu segera turun tangan, turun lapangan. Apalagi udah dilaporkan nih pasangan ya. Apalagi udah ada LSM yang melaporkan ya. Jadi laporan LSM yang ada itu saya lihat ada juga benarnya ya, setelah saya cek berapa. Kalau masalah umur itu ya saya nggak bisa diprediksi ya. Coba yang diutamakan itu adalah kenyamanan pengendara. Ya buktinya jalan yang ada yang development dari tahun 1985 dulu sampai tahan ya Pak, 10 tahun. Iya ya. Sampai tahan dulu. Memang selama 40 tahun ini pemerintah provinsi, gubernur sudah melakukan hormit ya dari Tanjung Kuning ke udah 15 tahun, 10 tahunan kan, ke Desa Bagarewa cukup bagus. Dan dari pabrik datar lebar kan. Artinya masih zaman Pak Ridwan Mukti ya. Kita potong nih Pak Salan. Artinya Bapak ini kan menguasai. Kira-kira anggaran itu dari Tanjung Kuning sampai ke datar lebar itu kira-kira anggaran itu berapa supaya ini ya, jalannya mulus, kalau kuat gitu. Pekerjaan lapis ulang, katakanlah ketebalan 6 cm, lebar permukaan jalan 5 meter, memang butuh dana ya sekitar 20 miliar, 30 miliar. Itu belum termasuk perbaikan drainase atau gorong-gorong. Artinya Bapak ini kan sebagai tim tuh, artinya konsultasi lah dengan Pak Gubernur, mintalah untuk perbaikan jalan untuk pada Buci dengan anggaran yang sebenarnya Pak Gubernur itu sudah menganggarkan. Oh iya, tapi pelaksana teknisnya tidak iya. serius. Nggak salah lagi Pak Gubernur. Dana 11 atau 12 miliar yang dianggarkan itu ya udah cukup. Karena memang kita harus maklumi keterbatasan anggaran. Jadi dibagilah sama Pak Gubernur. Tapi saya yakin sampai 2029 semua link jalan provinsi ini selesai. Untuk di Kaur itu masih ada link Padang Leban, Pulau Agung, masih ada link jalan provinsi di Kecamatan Majinasal. Ya, mungkin kalau Kinal, Marsaung masih bagus. Tampal Sulam itu ya saya rasa nggak ada masalah karena memang masih kerusakannya itu di bawah 10%. Terakhir ini Pak Salam, Bapak sebagai tokoh masyarakat, artinya dengan adanya di medsos banyak komentar-komentar yang kurang baik. Artinya di sini himbauan kepada publik bahwa seperti mana, artinya jangan sampai komentar-komentar nanti tercipta konflik sosial yang tidak bagus untuk kita. Ya, artinya dengan adanya pembangunan proyek ini, mungkin masukan Bapak nanti seperti mana, sebagai tim juga ilmiasan, artinya untuk masukan ke beliau lah, nanti seperti bagaimana. Ya saya memang mengharapkan Pak Gubernur dulu ada jadi gubernur ilmiasan, ya ada kaitan untuk melakukan rehab atau aspal ulang jalan-jalan link provinsi di Kabupaten Kaur. Cuma sedikit itu aja. Tidak. Dan beliau kan sudah menganggarkan tinggal 2-3 link lagi jalan provinsi. Ya mungkin setiap tahun ada. Jadi ya kalau dibawa ke masyarakat ya yang penting jangan ada kis. Ya kan? Kalau memang merasa tidak nyaman dengan hasil pekerjaan, boleh
kapal sulam pagar dewa pabrik desa pabrik kecamatan Pabulu ya dalam Cibubur. Ya sampaikan aja ke wakil rakyat kita di Dapil Bengkulu Selatan mana kau sampaikan karena mereka ya itulah tugasnya wakil kita. Artinya depan itu ya, melakukan perbaikan. Artinya di sini anggota dewan dapil kita harus melirik juga dengan adanya bukan harus melirik, udah ada itu. Saya kan mengamati di medsos. Iya. Malahan ada rencana untuk rapat dengar pendapat ya dengan dinas teknis yang terkait dan kontraktor. Iya. Mudah-mudahan ini cari solusi yang terbaik, bukan politis. Iya. Jadi itu kalau daerah lain saya nggak terlalu baik ya. Intinya di pasaran dengan adanya proyek di Kaur itu di Jalan Tayungan sampai Lebar ini dengan terciptanya suatu komentar-komentar yang kurang bagus ya menurut kita ya. Tapi intinya seperti mana? Saya nggak mengatakan kurang bagus. Zaman keterbukaan itu memang harus terbuka. Iya terbuka ya. Semua pun bisa berkomentar. Artinya mereka bukan orang teknis, tapi mereka merasakan hasil ada orang kalau bahasa mereka itu setelah tapal sulam bekerja hasil ditimbang anak tinggi terus itu kan artinya itu nggak jauh maksudnya apa anak tinggi kalau baik kok. Oke masalah terima kasih ya. Intinya kita minta ilmu ya dari beliau karena beliau ada tokoh masyarakat dan juga pensiunan dari PU Kementerian dan Teknik Sipil ETB. Ini kita minta pendapat dari Pak Salam ini adalah sebagai motivasi kita mendapatkan ilmu itu sendiri supaya kita ini jadi cuma itu. Terima kasih Pak Salam. Salam. Sesuai.